kembali dikabarkan bahwa di wilayah Luhansk, atau lebih tepatnya di wilayah Rusia, dikabarkan bahwa sebuah gedung atau perumahan lah hancur terkena rudal dari militer Ukraina. Bahkan dikabarkan setidaknya 50 orang terluka dan 4 tewas serta 10 dalam keadaan kritis. Banyak korban adalah anak-anak atau usia remaja lah. Bahkan dikabarkan terdengar ledakan yang sangat dahsyat lah, sampai membuat warga sekitar panik dan serta berhamburan. Juga peringatan atau alarm juga berbunyi di wilayah Luhansk. Mungkin ini adalah serangan balasan dari Ukraina terhadap kemarin PLTA serta minimarket di wilayah Zaporozhye, atau juga kemarin Lusa kan di wilayah Dnipropetrovsk juga dihantam rudal Iskandar dari Rusia. Ini sekarang giliran di wilayah Rusia diledakkan oleh rudal dari Ukraina. Namun sebelum di Luhansk atau perumahan di Luhansk ini diledakkan atau dihancurkan oleh rudal Ukraina, sebelumnya ini telah terjadi serangan atau ledakan dari rudal Rusia terhadap wilayah Poltava serta wilayah di pinggiran Kiev, tepatnya penyimpanan minyak di pinggiran kota Kiev. Dikabarkan juga bahwa depot minyak atau penyimpanan minyak gas telah meledak. Lalu tak selang beberapa jam kejadian rudal kiriman dari Ukraina meluluh lantakan bangunan di Luhansk. Ini benar-benar aksi saling balas lah. Di Luhansk ini katanya menurut data intelijen FSB mengatakan bahwa telah atau hancurnya bangunan di Luhansk ini adalah karena serangan ATACMS atau rudal Ukraina kiriman dari Amerika. Namun setelah 2 jam atau 4 jam penyelidikan oleh agen FSB, fakta baru terungkap bahwa foto-foto dari serpihan atau sisa-sisa dari rudal yang menghantam bangunan telah diperiksa dan ada sedikit tulisan atau angka atau nomor seri ternyata terdaftar di rudal dari Perancis. Ini sebuah kabar-kabar yang sangat lah. Rudal ini adalah rudal M70 MLRS, bukan rudal ATACMS dari Amerika. Mungkin rudal MLRS ini adalah pasokan dari Prancis untuk digunakan pasukan Ukraina. Namun agen FSB intelijen juga menyebutkan bahwa kemungkinan ini bukan dari atau ulah dari tentara Ukraina, karena tidak mungkin bahwa tentara Ukraina di perbatasan Luhansk ini dapat menembakkan rudal MLRS. Tidak mungkin lah, bahwa dipastikan menurut agen intelijen ini bukan dari serangan dari pihak Ukraina, namun disinyalir ini adalah perbuatan dari Barat atau NATO
karena tidak mungkin di perbatasan rudal ini dapat menjangkau atau dapat menargetkan secara akurat ke pemukiman atau ke bangunan tempat perumahan. Tentunya menurut data intelijen juga tidak mungkin bahwa rudal dari Ukraina dapat menembakkan ke Luhansk. Tidak mungkin rudal ditembakkan tanpa bantuan dari navigasi Navstar Amerika serta mata-mata dari Perancis. Dikabarkan seperti itu. Entah ini bukan hanya perang di depan atau di front terbuka, namun juga di belakang layar atau di shadow juga tengah bergerak. Bahkan dikabarkan di wilayah perbatasan serta di pinggiran Belgorod juga sering terjadi penangkapan atau upaya-upaya dari Ukraina untuk meneror, serta kejadian sama juga terjadi di Ukraina. Drone-drone Shahed dari Rusia juga sering menyasar bangunan-bangunan serta fasilitas-fasilitas militer. Bahkan di Moskow sendiri juga sangat-sangat tegang lah, karena ya aksi saling balas ini kan terus berlanjut lah. Di perbatasan sangat intens. Bahkan agen FSB ini terus menangkap beberapa orang yang dicurigai sebagai antek-antek barat serta mata-mata atau mencoba mensabotase dari fasilitas di wilayah Federasi Rusia. Entah kejadian apa lagi yang akan terjadi di hari-hari depan atau minggu-minggu depan lah. Karena ya pasukan Rusia ini telah bergerak atau telah sampai di Dnipropetrovsk atau Dnipropetrovsk, sedang pasukan dari utara juga bergerak di wilayah Donetsk, sementara pasukan timur, pasukan dari Chechnya juga telah sampai di Kharkiv. Sementara pengepungan Kharkiv juga tengah berlangsung lah. Ini sangat-sangat intens. Entah ini akankah rudal-rudal dari Rusia atau sebaliknya. Tapi yang sangat di luar ekspektasi bahwa rudal telah menghancurkan Luhansk itu cukup berita yang menghebohkan lah. Sementara pasukan atau ketidakmungkinan bagi Ukraina untuk menembakkan rudal dari wilayah Ukraina ke Rusia ternyata juga bisa lah. Entah ini dugaan-dugaan atau konspirasi ini apakah benar ulah dari Ukraina atau data-data intelijen mengatakan bahwa ini bukan ulah Ukraina tapi ulah dari NATO atau ulah dari Prancis serta Amerika. Entah, kita tunggu kabar yang sejelas-jelasnya mungkin 2 atau 3 hari setelah investigasi dari tempat kejadian yang sebenarnya. Kita tahu bahwa Prancis dan Rusia ini tengah bersitegang lah, terutama di benua Afrika. Wilayah-wilayah dari Prancis di Afrika ini telah dikacaukan semua oleh Rusia atau oleh Wagner kan. Jadi mungkin ini Prancis ini agak-agak dendam lah, agak berbau-bau emosi lah terhadap Rusia. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin di next video saya akan membahas tentang benua Afrika yang dikacaukan oleh Rusia atau wilayah Prancis yang dikacaukan oleh Rusia di wilayah Afrika.